Aceh di mata kolonialis Belanda, kekuasaan Panglima Sago kerajaan. Akan tetapi, ketiga wali tadi, Panglima Sago, lama-lama tidak berhasil mempertahankan kekuasaan atas federasi yang mereka miliki ketika mengadakan kontrak perwalian tadi. Panglima Polem, Kakanda Raja, adalah gelar yang disandang selama beberapa turunan oleh kepala 22 mukim. Ia dianggap kepala Sago yang terpenting, karena keturunannya yang tua, keberanian orang-orang dari Sagonya itu, jumlahnya yang banyak dan kekayaannya. Sago, sebenarnya mempunyai lebih banyak mukim daripada yang ditunjukkan oleh namanya. Pertambahan penduduk telah menyebabkan terbentuknya distrik-distrik baru, tetapi nama Sago yang tradisional tetap bertahan. Demikian pula halnya, walaupun dalam taraf yang lebih rendah, 25 mukim, tetapi 26 mukim masih tetap memakai nama lama. Ada kisah lama yang mengatakan, bahwa kaum Polem ini turunan raja-raja, tetapi hal ini dibantah dan isi kisah itu sebagian pasti masih legendaris, sebagian lagi dibuat oleh musuh-musuh Polem untuk mencemarkan nama keluarga mereka. Salah satu dari legenda itu ialah, Mekuta alam yang besar itu pada suatu ketika menderita penyakit kelamin dan untuk penyembuhan menempuh jalan, yang dianggap sangat manjur oleh penduduk, yaitu mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sehat. Lalu dipilihnya seorang budak hitam dan ia memang kemudian sembuh dari penyakit tadi. Akan tetapi budak itu hamil, dan oleh sebab di Aceh keturunan pihak perempuan yang mempunyai arti penting, maka ia menjadi murung mengingat kemungkinan harus mengakui anak lelakinya dari seorang perempuan hitam. Karena itu perempuan tadi dikirimnya ke hutan, dengan kata lain ke distrik 22 mukim. Tentang perjalanan ke hutan terdapat pula berbagai cerita dengan maksud utama untuk menjelaskan asal-usul nama beberapa tempat, anak lelaki yang lahir dan dilindungi. Orang-orang di daerah dataran tinggi, dikabarkan sebagai Panglima Polem pertama, orang yang dari berbagai sagi kemudian menjadi sagi yang paling penting di Aceh. Bagi saya, kisah lama itu dan kisah-kisah lain yang sifatnya tidak begitu menghina kehormatan Polem sedikitpun tidak mempunyai nilai sejarah. Gelar Kakanda, asalnya mungkin untuk melambangkan hubungan antara kepala sagi yang sangat kuat dan raja. Begitu pula dengan dua hulu balang, yang mempunyai gelar resmi kakek dari raja, yakni Kepala Mukim Meraksa, dulu juga dari Mukim 6, dan Kepala Mukim 10 dari yang ke-25, Tauku Nek Raja Muda, Setia dan Tauku Perbawangsa. Juga gelar Kepala Lokseu Mawe, Maharaja atau Mbah Raja dipakai pula oleh orang Aceh untuk menjelaskan hubungan yang demikian itu, Ayahanda Raja. Lagi pula, akan aneh sekali jika seorang kepala seperti itu memperoleh gelar Maharaja, sedangkan raja yang meminjamkan tanah, hanya disebut Raja Aceh saja. Hubungan yang ada antara keluarga Polem dan Raja-Raja Aceh, senantiasa menunjukkan rasa hormat kepada kepala yang berkuasa di daerah dataran tinggi itu. Berbagai kisah diceritakan orang tentang ayah almarhum Panglima Polem, seperti juga halnya dengan Tauku Nanta Seutia, Kepala Mukim 6 dari yang 25. Kalau mereka sekali-sekali memenuhi panggilan Sultan untuk membicarakan keadaan, mereka datang ke istana raja memakai pakaian kotor, dan kalau berbicara dengan Sultan memakai gata, Anda, dengan alasan, kami tidak biasa memakai kata delat itu. Panglima Polem dikabarkan sering berbulan-bulan tidak memenuhi undangan untuk datang ke dalam, dan akhirnya sebagai bukti mempunyai maksud baik, ia datang sampai ke batas daerah Sultan, lalu memukul gong besar sebagai isyarat telah datang, lalu pulang. Walaupun begitu, di dalam Sagonya sendiri telah bangkit seorang kepala yang lain, yang tidak mau dianggap rendah, yakni Hulu Balang Baet Mukim 6. Kekuasaan dan pengaruh kepala itu termasuk yang paling tua dan mantap di antara yang ada di Aceh Besar pada waktu ini. Di Sago-Sago yang lain, para Hulu Balang itu berganti-ganti kekuasaan mereka. Panglima 26 Mukim sudah lama seorang yang tidak penting dan ini ternyata dari keadaan berikut ini. Ketika pemegang gelar meninggal semasa pemerintahan Ibrahim Mansosah,
Tahun 1858 sampai tahun 1870, seorang yang bernama Teuku Muda Lampaseh menurut adat diangkat sebagai penggantinya, ketika melapor ke dalam, dengan hikmat Sultan mengakuinya sebagai panglima. Tetapi sebelum ia meninggalkan dalam terdengar tembakan meriam dari arah 26 mukim dan dari keterangan ternyata bahwa rakyat di daerah itu mempunyai berbagai keberatan terhadap Teuku Muda Lampaseh, karena ia penghisap Madat, telah mengangkat adik panglima yang meninggal sebagai penggantinya, yakni Teuku Cut Lemreng, ayah Teukunya, Banta, panglima yang sekarang. Tetapi sebelum ia meninggalkan dalam terdengar tembakan meriam dari arah 26 mukim dan dari keterangan ternyata bahwa rakyat di daerah itu mempunyai berbagai keberatan terhadap Teuku Muda Lampaseh, karena ia penghisap Madat, telah mengangkat adik panglima yang meninggal sebagai penggantinya, yakni Teuku Cut Lamreng, ayah Teukunya, Banta, panglima yang sekarang, yang juga disebut Teuku Lamreng. Sultan tidak mengetahui jalan untuk memecahkan persoalan ini kecuali mengakui pula yang akhir ini sehingga di 26 mukim terdapat dua panglima. Ketika perang pecah, kedua-duanya lari ke Kemala, tetapi akhirnya Teuku Lamreng kembali lagi ke daerahnya dan tunduk kepada pemerintah Belanda. Oleh sebab itu ia dibunuh oleh pengikut-pengikut Teuku Lampaseh ketika sedang dipidi untuk menjemput keluarganya. Anak lelakinya yang masih kecil dapat diselamatkan oleh seorang pembantu yang setia. Belanda kemudian mengakui anak ini sebagai panglima 26 mukim, sedangkan sesudah matinya Teuku Muda Lampaseh, orang di Kemala mengangkat anaknya, Teuku Juhan sebagai panglima. Perjalanan ke Kemala yang dilakukan oleh para hulu balang yang tunduk kepada pemerintah menyebabkan Teukunya Banta diakui oleh istana sehingga tetap ada dua panglima, tetapi sebenarnya Teuku Juhan tidak mampu bersikap sebagai saingan Teukunya Banta. Di 26 mukim, Teuku Imum Tungkop masih tetap seorang kepala yang berkuasa. Sebaliknya, kekuasaan Teuku Atek, kepala mukim 4 Atek, menurut kisah, dahulu mempunyai arti yang lebih besar dari sekarang. Panglima 25 mukim yang sekarang bernama Teuku Seutia Ulama, nama yang menyebabkan orang mengira bahwa pemegang gelar ini, dahulu seorang yang terkenal sebagai ahli hukum agama. Rakyat menamakannya Teuku Syiah, salah satu bentuk di Aceh dari kata Arab Syaikh Ulama. Ia tidak mempunyai kuasa sama sekali di distrik dan tampaknya sudah sejak lama kekuasaan sementara hulu balang yang lain telah mendesak kekuasaan orang yang namanya saja kepala mereka. Tiga orang yang sungguh-sungguh berkuasa di Sago ini ialah Teuku Nek Perebawangsa, kepala mukim 9, Teuku Nek Raja Muda Seutia, hulu balang mukim Meraksa, dan dulu juga dari mukim 6, dan Teuku Nanta Seutia yang merebut mukim 6 dari yang disebut terakhir. Pada pemilihan Sultan Aceh yang baru dan sering ditemukan oleh perang antara berbagai pihak, sudah tentu bukannya bantuan para panglima saja yang memastikan, seperti juga halnya dengan bantuan para penguasa dalam sago mereka. Sesudah beberapa waktu, jumlah para wali di Kesultanan Aceh bertambah dan dalam menetapkan perubahan-perubahan itu para penulis adat Aceh telah menunjukkan kegemaran mereka kepada angka-angka penuh bulan. Mereka ada berbicara tentang 12 hulu balang yang mengangkat dan memecat raja-raja dan menyebut mereka terdiri atas 4 dari setiap sago. Untuk melengkapi jumlah 12 itu mereka juga menyebut para pemimpin, kepala kali dari 3 sago itu hulu balang, sesuatu yang sebenarnya tidak tentu tepat. Para penglima sago tentu saja mereka masukkan ke dalam daftar mereka. Dengan demikian tinggal lagi 2 untuk tiap sago yang dianggap sebagai hulu balang paling penting. Atau lebih baik dikatakan seperti yang tercatat menurut tradisi, yakni, untuk 25 mukim kedua, Nek yang sudah sering disebut sebelumnya. Untuk 26 mukim Teuku Atek dan Teuku Tungkop, untuk 22 mukim Teuku Baet, hulu balang mukim 7 dan Teuku Wakicik Gampong Baroh, kepala mukim 4. Sebenarnya, walaupun dengan mengabaikan hasrat agar secara sistematis membulatkan angka-angka, paling banyak hanya menggambarkan keadaan selama waktu yang singkat. Lama-kelamaan tidak semua dari jumlah 12 itu berhak memberikan pendapat, beberapa di antara mereka malah sama sekali tidak ikut didengar. Sebaliknya, di daerah Sultan dan apa yang dinamakan distrik-distrik Wake,
Ada hulu balang, misalnya Toku Kali, Panglima Mesegit Raya, Imum Lueng Bata, Imum Cadek dan lain-lain, yang lebih besar pengaruhnya dari kebanyakan kelompok 12 itu. Akan tetapi secara umum, perwalian yang dilakukan oleh ketiga sago tadi atas kesultanan tetap suatu kenyataan dan tidak tergantung dari sago manakah yang paling berkuasa pada berbagai periode.